teman-teman semua, gimana kabarnya? Bu Sil? Puji Tuhan, sampai saat ini masih baik-baik saja. Oke. Bu Jelly gimana kabarnya? Puji Tuhan juga sangat-sangat baik hari ini. Iya, terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk datang menemui saya di sini. Kita sebagai sesama rumpun bahasa, ada sih beberapa yang ingin saya bicarakan. Gini nih, terkait tentang rapor pendidikan kita. Rapor pendidikan kita ini kan masih rendah. Iya kan, Bu Jelly? Iya, benar sekali. Apalagi itu di dalam hal literasi. Iya. Nah, kira-kira gimana nih kok bisa seperti ini, literasinya anak-anak kok bisa kurang? Kira-kira menurut Ibu, apa nih yang bisa kita lakukan? Iya, karena kurangnya itu bagaimana kalau kita buat anak-anak untuk bisa berkreasi atau apapun yang mereka bisa lakukan, bisa kembangkan bagaimana agar mereka itu mencintai literasi. Gitu. Kalau menurut Ibu nih, Bu Sil, anak-anak ini kira-kira apa sih kendalanya kalau bisa literasinya mereka bisa rendah, literasi membaca mereka rendah? Kalau menurut saya untuk yang sekarang ini mereka itu bermasalah di kemampuan daya nalar yang masih kurang. Daya nalar ya. Oke. Nah, kalau begitu kita sepakat ya. Saya juga merasakan seperti itu. Anak-anak ini kayaknya daya nalarnya dalam membaca ya kan masih kurang, masih rendah. Kreativitasnya. Belum ada juga inisiatif kemandirian mereka untuk membaca. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Ya, selamat pagi. Mohon izin waktunya Pak mengganggu sebentar. Ya. Sehat Pak hari ini? Sehat. Sehat, syukur, puji Tuhan. Nah begini nih Pak, kami dari rumpun guru-guru bahasa ingin mengutarakan sesuatu nih sama Bapak. Boleh ya Pak? Boleh sekali. Oke, gini nih Pak. Ini kan terkait dengan rapor pendidikan kita yang masih perlu diperbaiki nih Pak, khususnya di bidang literasi membaca. Nah, jadi kami berinisiatif guru-guru bahasa ini ingin membuat sebuah program untuk memperbaiki minat baca siswa. Jadi kami berencana ini ingin membuat program lomba storytelling dan juga baca puisi. Menurut Bapak gimana nih Pak? Ya, saya pikir hal ini sangat baik karena pertama, saya ingin mengakomodasi karena ini memang penting ya. Pertama, situasi dan kondisi yang sedang kita alami ketika kita melihat rapor pendidikan mutu SMA Negeri 1 Pineleng, memang kekurangannya di hal literasi ini menyangkut membaca dan kemudian numerasi ya. Itu yang kami rasa masih kurang. Sehingga prakarsa ini saya kira saya sebagai kepala sekolah cukup mendukung ya apa yang menjadi program dari rumpun guru bahasa ini dalam rangka tentu kita akan memperbaiki kompetensi kita dalam hal literasi. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan sekolah menyupport ya tentang program ini karena hal ini memang sungguh diharapkan oleh pimpinan untuk ada masukan hal-hal yang tentunya kita boleh dapat keluar dari hal boleh dikatakan hal yang terpuruk ya karena ini merupakan nilai yang masih raport nilai merah yang perlu kita harus perbaiki sampai kepada warna yang sesungguhnya yakni warna biru. Jadi sekali lagi saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung apa yang menjadi program dari ya khususnya ibu-ibu karena tidak ada bapak dalam hal ini dalam rangka membuat kegiatan dalam hal untuk tentu mengangkat nilai kita dalam hal literasi. Jadi untuk sementara demikian Ibu. Nah, terima kasih nih Pak atas dukungan dari Bapak, itu sangat berarti sekali untuk kami. Kemudian ini Pak, satu nih yang menjadi ganjalan sedikit nih Pak. Kan ini lomba literasi, pastinya kan butuh dukungan ya untuk membeli hadiahnya dan untuk memberikan penghargaan kepada siswa. Ini mohon petunjuk dari Bapak nih, kira-kira gimana nih Pak? Ya, terima kasih. Saya kira soal untuk apresiasi kita kepada
pasti anak-anak yang boleh dikata dapat mencapai nilai yang baik ya dari pelaksanaan lomba. Memang dalam segi apresiasi atau pemberian penghargaan kepada anak, artinya sesuatu hal yang tentunya memberikan reinforcement, memberikan penghargaan juga kepada anak-anak yang sudah berprestasi. Dan menyangkut hadiah itu atau penghargaan itu, saya kira tergantung daripada apa yang kita harus sepakati. Yang pokok di sini adalah bagaimana kita mengangkat perasaan mereka, menghargai mereka supaya mereka terus berkembang. Jadi soal penghargaan itu antara lain bisa saja dalam bentuk sertifikat, karena sertifikat ini penting bagi siswa yang nantinya akan melanjutkan. Apalagi dalam hal literasi ini penting untuk dijadikan dokumen untuk kepentingan siswa ketika lanjut ke perguruan tinggi dengan menggunakan beasiswa tentunya. Dan kemudian ada juga yang boleh bentuk rekreasi. Jadi andaikan dia hanya sampai 7 sampai 10 siswa yang mendapatkan yang terbaik, ya kita berupaya misalnya kita akan membawa kepada mereka dalam suasana jalan-jalan ya yang dapat memberikan inspirasi yang boleh dikata ada keterkaitan dengan apa yang mereka sudah lombakan. Misalnya dalam bentuk puisi. Saya kira dalam bentuk puisi dalam segala nuansa mereka boleh mengangkat tema apa yang mereka lihat, mereka rasakan ya dan mereka tangkap dengan panca indera. Jadi misalnya di Sulawesi Utara kita ini banyak tempat pariwisata ya. Jadi kita boleh mengajak 7 siswa, 1 kendaraan, saya kira tidak terlalu mahal dan itu mereka pasti sangat senang sambil didukung dengan sertifikat. Iya. Ya, apalagi di sini juga kami kan juga ada aplikasi ya Pak yang bisa kami manfaatkan untuk membuat sertifikat. Ya. Itu juga mendukung sih. Baik sih, saya rasa itu saja ya rekan-rekan semua. Terima kasih nih Pak atas dukungannya. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa kita laksanakan. Terima kasih, Pak. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Ben. Oke, ada penyampaian untuk kalian dari hasil ANBK ya, ujian ANBK kemarin, asesmen kemarin itu terlihat di rapor pendidikan itu literasi kita masih belum di level baik. Ya. Membuat kompetisi atau lomba di sekolah. Oke. Itu salah satu contohnya, membuat kita berbicara, berliterasi, membaca dulu, kemudian kita ungkapkan apa yang kita baca di depan orang banyak. Apakah daya pikir kita juga akan meningkat melalui proses itu? Meningkat. Oke, baik. Apa nih yang harus kita lakukan untuk melatih kreativitas, kemandirian, dan juga minat membaca mereka? Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya sebaiknya kita membuat satu program yang mana di dalamnya itu berisi tentang kemampuan untuk melatih daya nalar siswa untuk berpikir kritis. Jadi berupa sebuah program. Program ya? Iya. Kalau saya bagaimana kalau kita buat lomba? Biar siswa itu tertarik dan mereka bisa mengeluarkan kreativitasnya untuk memajukan bagaimana mereka akan banyak berlatih membaca, literasi lah kalau menurut saya. Bagus juga tuh idenya, lomba literasi. Kira-kira kita lomba literasinya dalam hal apa ini? Supaya menarik lomba literasi apa ya ini? yang bagus ya? Storytelling juga boleh. Ya, storytelling, Baca puisi, bernyanyi juga bisa. Kan nanti kan mereka mengeluarkan, kalau bahasa Inggris kan bisa pakai bahasa Inggris. Berarti programnya menarik juga tuh. Iya. Kita buat literasi tentang storytelling, bahasa Indonesia, Puisi, bahasa Inggris, Inggris, juga puisi ya. puisi, bisa. Namanya lomba ya Pasti, ya. itu ya Kita pasti harusnya membutuhkan. kan, Ya. Harus ada yang penunjang, penghargaan. penghargaan. mana tuh nanti kira-kira kita kasih apa tuh sama anak-anak? Untuk menghargai, bisanya kita sertifikat juga bisa sebagai penghargaan mereka. Tapi coba nanti kita komunikasi dengan kepala sekolah. Iya, betul. Kira gimana? Apresiasi kita kepada pasti anak-anak yang boleh dikata dapat mencapai nilai yang baik ya
dari pelaksanaan lomba. Memang dalam segi apresiasi atau pemberian penghargaan kepada anak, artinya sesuatu hal yang tentunya memberikan reinforcement, memberikan penghargaan juga kepada anak-anak yang sudah berprestasi. Dan menyangkut hadiah itu atau penghargaan itu, saya kira tergantung daripada apa yang kita harus sepakati. Yang pokok di sini adalah bagaimana kita mengangkat perasaan mereka, menghargai mereka supaya mereka terus berkembang. Jadi soal penghargaan itu antara lain bisa saja dalam bentuk sertifikat, karena sertifikat ini penting bagi siswa yang nantinya akan melanjutkan. Apalagi dalam hal literasi ini penting untuk dijadikan dokumen untuk kepentingan siswa ketika lanjut ke perguruan tinggi dengan menggunakan beasiswa tentunya. Dan kemudian ada juga yang boleh bentuk rekreasi. Jadi andaikan dia hanya sampai 7 sampai 10 siswa yang mendapatkan yang terbaik, ya kita berupaya misalnya kita akan membawa kepada mereka dalam suasana jalan-jalan ya yang dapat memberikan inspirasi yang boleh dikata ada keterkaitan dengan apa yang mereka sudah lombakan. Misalnya dalam bentuk puisi. Saya kira dalam bentuk puisi dalam segala nuansa mereka boleh mengangkat tema apa yang mereka lihat, mereka rasakan ya dan mereka tangkap dengan panca indera. Jadi misalnya di Sulawesi Utara kita ini banyak tempat pariwisata. Ya, jadi kita boleh mengajak 7 siswa, 1 kendaraan, saya kira tidak terlalu mahal dan itu mereka pasti sangat senang. Sambil didukung dengan sertifikat. Iya. Ya, apalagi di sini juga kami kan juga ada aplikasi ya Pak yang bisa kami manfaatkan untuk membuat sertifikat. Iya. Itu juga mendukung sih. Baik sih, saya rasa itu saja ya rekan-rekan semua. Terima kasih nih Pak atas Terima kasih. dukungannya. Storytelling, karena storytelling dengan adanya storytelling orang siswa-siswa yang di sekolah bisa melihat kalau orang storytelling itu ada oh ada storytelling orang tak sempurna untuk mau iko-iko lomba. Coba, siapa yang mau ikut lomba storytelling bahasa Indonesia? Oke, yang bahasa Inggris? Oke, siapa yang mau ikut puisi? Oke, good. Alasannya kenapa ikut puisi? Alasannya apa yang mau ikut puisi? Sam, kenapa ikut puisi? Tadi ya, Mana? duduk ya. Karena ingin melatih lebih cara berpuisi dan ingin meningkatkan lagi rasa kepercayaan diri. Oke, good. Next, siapa yang pilih storytelling tadi? Oke, kenapa pilih storytelling? Melatih jati diri dan percaya diri dan berpublic speaking. Terima kasih.